Saudara, usai Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, PSSI menggelar pertemuan dengan timnas U20 di Hotel Sultan Jakarta. Para pemain U20 ini pun tak kuasa menahan kesedihannya. Tertunduk lesu, para pemain U20 ini menahan sedihnya saat berkumpul di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, pasca pengumuman FIFA yang resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Polemik keikutsertaan Israel yang menghadirkan penolakan kepala daerah tuan rumah menjadi dasar FIFA menganggap Indonesia tak mampu menyelenggarakan turnamen sepak bola junior tertinggi ini. Ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen-turnamen baru dari FIFA, jadi kita masih selamat buat berlaga. Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menemui Presiden FIFA Gianni Infantino. Erick Thohir tiba di Doha, Qatar, Rabu siang. Erick berharap dalam pertemuan ini FIFA dapat memberikan solusi terbaik untuk kelanjutan Piala Dunia U20 di Indonesia. Alhamdulillah sudah sampai di Qatar. Tentu tim semua sudah siap untuk bertemu, bernegosiasi dengan FIFA. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk situasi saat ini. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia. Sayangnya, usaha Ketua Umum PSSI melakukan lobi agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gagal terwujud. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Melalui pernyataan di situs resminya, FIFA menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menyandang status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam waktu dekat, FIFA juga akan menunjuk tuan rumah baru. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia secara resmi batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu pun berdampak pada punggawa timnas U20. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami asisten pelatih timnas U20, Coach Nova Arianto. Selamat sore, Coach Nova. Selamat sore, Mbak Jia. Terima kasih Coach Nova atas waktunya untuk bisa berbincang di Indonesia Update sore hari ini. Ya. Coach Nova, FIFA sudah membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana nih Coach tanggapannya? Tanggapannya pasti kita sangat kecewa dan sangat sedih ya dengan situasi yang ada saat ini, karena pemain sudah sangat bekerja keras selama ini, hampir sekitar 3 tahun kita melakukan persiapan, dan akhirnya kita mendapatkan keputusannya tadi malam kalau kita tidak bisa tampil di Piala Dunia U20. Dan saya lihat pemain sangat kecewa dan sangat sedih dengan situasi yang ada saat ini. Kecewa, sedih yang dirasakan oleh para punggawa timnas U20 ini ya Coach ya saat ini. Lalu bagaimana sekarang? Apakah secara otomatis semangat mereka juga untuk tetap latihan jelang timnas U20, karena memang masih ada optimistis untuk bisa tetap berlaga di Piala Dunia ini, bagaimana Coach? Apakah masih ada semangat untuk bisa berlatih lebih keras lagi? Ya, saya lihat dari pemain secara mental saya lihat sangat terpukul sekali ya dengan keputusan ini, dan walaupun saat ini kita masih melakukan program latihan karena arahan dari PSSI, kita masih menunggu kepulangan Pak Ketum Pak Erick dari Doha, Qatar. Setelah itu baru kita akan memutuskan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk timnas U20 ke depannya. Tapi memang saat ini secara mental pemain sangat terpukul, dan sekali lagi mereka sangat-sangat sedih dengan hasil ini. Di tengah mental yang sangat terpukul, sangat drop gitu ya Coach ya. Apakah latihan tetap berjalan saat ini? Kalau program kita tetap rencanakan latihan, dan latihan di malam kita ada program di gym kita nanti malam. Dan program tetap sesuai berjalan. Jadi masih sesuai program gitu ya, berjalan, para punggawa ini tetap berlatih seperti berjalan normal gitu. Lalu sekarang saat ini timnas U20 ini berada di mana nih Coach? Sekarang ada di Hotel Sultan di Jakarta. Semuanya berkumpul di Hotel Sultan? Iya, kecuali pemain-pemain yang bermain di klubnya, mereka ada di klubnya masing-masing, dan direncanakan sih di tanggal 1 mereka baru akan bergabung. Jadi semuanya berkumpul di Hotel Sultan sambil menunggu kedatangan dari Pak Erick Thohir, seperti itu Coach? Betul.
Betul, betul, betul. Apakah sudah ada rencana-rencana yang nantinya akan disampaikan gitu pada Pak Erick Thohir sesampainya di Indonesia, Coach? Ya pastinya kita meminta arahan kepada Bapak Ketua Umum ya, apa yang harus kita ambil ke depannya, karena memang di tahun 2023 ini event Timnas U20 hanya di Piala Dunia U20 ya. Setelah itu mereka tidak ada event, dan selanjutnya apakah mereka akan tampil di SEA Games atau tampil dimanapun, kita akan lihat situasinya, karena memang di tahun 2023 event Timnas U20 sudah tidak ada, otomatis tidak ada event lagi di tahun 2023. Jadi ini bisa diibaratkan satu-satunya impian gitu ya, harapan untuk bisa berlaga di Piala Dunia seperti itu ya, Coach ya? Betul, betul, betul Mbak. Karena saya bilang dari awal, sebenarnya Piala Dunia adalah jembatan bagi pemain-pemain ini untuk bisa bermain di luar negeri. Karena memang di event Piala Dunia ini, semua talent scouting dari klub-klub yang ada di luar pasti akan spotlightnya adalah di Piala Dunia U20, karena disitulah mereka akan mencari pemain, dan pemain akan merasa itulah kesempatan dia untuk bisa bermain di luar negeri. Tapi kesempatan itu hilang, dan mimpi dia untuk bermain di luar negeri seenggaknya sedikit terhambat dengan situasi yang ada saat ini. Baik, ini PR juga untuk Coach untuk bisa tetap menjaga stamina dan juga semangat dari para punggawa seperti itu, Coach. Apa yang Coach lakukan nih sekarang? Ya pastinya kita hanya bisa memberikan motivasi kepada pemain ya. Saya bilang pemain harus bisa cepat bangkit dari situasi yang ada saat ini, karena situasi ini sudah terjadi dan kita tidak bisa melakukan apa-apa ya, selain kita hanya bisa memotivasi pemain agar bangkit dari situasi ini. Dan saya bicara jenjang karir mereka masih panjang ya, karena usia mereka saat ini ada di sekitar 18, 19 atau 20, dan jenjang karir mereka akan masih sangat panjang, dan saya yakin mereka masih punya mimpi-mimpi yang lain, dan mimpi-mimpi itulah yang harus mereka perjuangkan sampai nantinya dia benar-benar menjadi pemain sepak bola profesional yang sukses, yang karir dengan baik saat ini. Ini sepertinya bukan hanya mimpi dari para punggawa Timnas U20, tetapi juga mimpi masyarakat Indonesia gitu ya, untuk bisa melihat Timnas akhirnya berlaga di Piala Dunia tahun ini gitu, Coach. Lalu Coach, apakah mungkin misalnya memang masih ada optimistis kan ya, masih ada peluang untuk bisa tetap berlaga di Piala Dunia ini. Apakah mungkin untuk bisa menyemangati para personel atau para punggawa Timnas U20 ini ada uji coba atau semacam apa itu untuk bisa meningkatkan semangat mereka lagi? Ya, walaupun harapan itu kecil ya, walaupun harapan itu kecil, tapi kita ya seenggaknya masih berharap lah, masih berharap dimanapun Piala Dunia nanti dipindah di negara mana, kita masih bisa menjadi bagian dari ke-24 tim peserta ya. Tetapi memang walaupun itu sangat kecil peluangnya, tetapi kita masih berharap peluang itu masih ada. Dan untuk kedepannya sekali lagi kita masih belum tahu timnas U20 akan seperti apa, karena sekali lagi kita menunggu kembalinya Pak Ketum dari Doha Qatar, dan setelah itu baru akan diputuskan apa kelanjutan dari timnas U20 saat ini. Baik, Coach, terkait dengan pembatalan ini kan juga Indonesia berpotensi terkena sanksi dari FIFA seperti itu. Bagaimana Ya, tanggapannya nih, Coach? ya itu doa kita juga, karena harapannya PSSI jangan sampai kena sanksi yang berat ya, karena sekali lagi kita tahu timnas senior kita akan bertanding di Asian Cup di bulan Januari 2024 ya. Kalau kita sampai kena ban dari FIFA, itu akan menjadi masalah buat sepak bola kita, dan harapannya sanksi FIFA bisa sedikit ringan dan bisa memberikan kesempatan buat sepak bola Indonesia bisa terus berkembang, karena saat ini sepak bola Indonesia terus berkembang dengan baik, dan harapannya kejadian ini tidak menghentikan karir-karir semua pemain sepak bola di Indonesia. Harapannya tetap bisa bermain di Piala Dunia seperti itu ya, tetap berlaga di Piala Dunia. Lalu apakah Pasti. jika memang kita berpikirnya jika memang ternyata sanksi dijatuhkan gitu, apakah sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh timnas sendiri, Coach? Kalau langkah pasti itu sudah kita pikirkan ya, seandainya kita di-ban sama FIFA, otomatis kan pertandingan-pertandingan FIFA Matchday, Asian Cup itu tidak akan bisa diikuti oleh tim nasional, dan itu menjadi kerugian tersendiri buat sepak bola Indonesia ya, termasuk nanti ada antar klub Piala Asia, antar klub atau apapun itu yang secara otomatis tidak bisa diikuti oleh klub-klub di Indonesia juga. Jadi itu saya harapkan sih kita tidak melakukan sanksi tersebut, karena itu akan merugikan sekali sepak bola Indonesia. Ya ini kan juga pembatalan
di Indonesia menjadi tuan rumah ini kan bukan hanya karena memang penolakan terkait dengan kedatangan timnas Israel, Ya. tetapi juga diketahui bahwa memang tragedi Kanjuruhan ini juga salah satu menjadi latar gitu ya untuk pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah ini. Bagaimana, apakah para punggawa ini sudah tahu alasan-alasannya, terus jadi ada hal-hal yang mungkin mereka akan sampaikan nanti ke depannya, dan ada saran-saran untuk PSSI untuk bisa tetap memperjuangkan timnas U20 bisa berlaga di Piala Dunia, Coach? Kita sedikit mendengar ya, kita pernah mendengar ada masalah Kanjuruhan, masalah politis. Sekali lagi saya selalu bicara ke pemain adalah kita sebagai insan sepak bola, kita hanya tahunya olahraga, Mbak. Dan saya bilang olahraga tidak bisa dicampur adukan dengan politik, dengan agama atau apapun itu. Karena olahraga hanya kita mencapai sportivitas dan kita mencari yang terbaik di situ. Bukan masalah lain-lainnya, ada politik atau agama. Dan menjadi kekecewaan kami di sini, dan itu menjadi kecewaan saya mungkin atau pemain yang lain adalah di saat negara kita membela negara lain dengan sangat kuat, dengan apapun caranya membela Israel, tetapi kita bisa lihat Israel akan tetap tampil di Piala Dunia U20, Palestina akan tetap tampil di Piala Dunia U20, tapi Indonesia tidak bisa tampil di Piala Dunia usia 20. Itu yang saya masih tidak habis pikir ini dengan situasi ini, dan ya harapannya sih walaupun lagi masih kecil kita bisa tampil, tapi harapannya kita masih berharap bisa tampil di sana. Baik, terakhir singkat saja Coach, apa harapannya dan ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia yang juga berharap bahwa timnas U20 ini bisa tetap berlaga di Piala Dunia? Ya harapannya kita butuh doa dari masyarakat semua pecinta sepak bola. Ya harapannya adalah mungkin sama dengan yang lainnya adalah kita ingin melihat sepak bola Indonesia ke depannya lebih berkembang, mempunyai prestasi yang lebih baik. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya asisten pelatih timnas U20 Coach Nova Arianto. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Mas. Terima kasih. Terima kasih.